Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja ya kan? Saya harap semua partisipan yang menonton video ini diberi kesehatan sempurna, baik jasmani dan rohaninya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Fahru Rosi dengan NIM 2002103010023. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jember dengan prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video mengenai media pembelajaran. Dengan itu, saya mengambil dan akan menjelaskan mengenai materi tentang mata pelajaran ekonomi di jenjang sekolah menengah atas, madrasah aliyah ataupun sekolah menengah kejuruan. Di sini, saya akan membahas tentang permintaan dan penawaran, di mana nantinya akan saya jelaskan apa sih itu permintaan dan penawaran. Lalu, faktor apa ya yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Kemudian, seperti apa kurva dan hukum permintaan dan penawaran itu sendiri? Nah, baik, agar lebih mudah untuk dipahami, seperti pembelajaran pada umumnya, di sini saya akan memposisikan sebagai Bapak Guru ya, dan kalian sebagai anak didik Bapak. Oke, bagaimana? Ya, setuju ya. Oke, baik. Sebelum Bapak lanjut kepada pembahasan inti, perlu untuk kita ketahui bahwasanya permintaan dan penawaran ini merupakan suatu ilmu yang paling mendasar. Jadi, sebelum anak-anak mengetahui materi ekonomi yang selanjutnya, kalian wajib untuk memahami adanya permintaan dan penawaran. Sebab hukum dari permintaan dan penawaran ini adalah sebuah teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli untuk sumber daya tertentu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, yang pertama adalah pengertian permintaan dan penawaran. Seperti yang sudah Bapak kenalkan di awal, permintaan dan penawaran ini merupakan ilmu yang paling mendasar. Lalu, apa definisi permintaan dan penawaran itu sendiri ya? Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu, sesuai dengan pasar. Permintaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan ini berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Nah, sedangkan penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Nah, seperti itu ya definisi dari permintaan dan penawaran. Semoga mudah dipahami. Selanjutnya, kita akan lanjut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari permintaan, ternyata permintaan ini tidak bisa berdiri sendiri loh. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya permintaan. Nah, kira-kira apa saja ya? Yuk simak penjelasan berikut ini.
Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Contoh di dalam sebuah pasar. Jika di pasar tersebut terdapat promo great sale sesuatu produk, pasti kalian akan buru-buru membeli barang itu kan? Nah, itulah yang mempengaruhi tingginya permintaan. Karena barangnya murah, apalagi berkualitas, maka peminatnya banyak, sehingga permintaan akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika harga cenderung tinggi atau tidak ada promo sama sekali, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Pada teori ekonomi menyatakan, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkap turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan ikut meningkat. Seperti contoh teh dan kopi. Nah, yang ketiga adalah tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Daya beli konsumen ditentukan oleh pendapatan konsumen tersebut. Jika pendapatan konsumen tinggi, maka secara otomatis daya beli akan meningkat. Nah, daya beli ini nantinya meningkatkan permintaan terhadap suatu barang. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang keempat adalah selera masyarakat. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan ikut meningkat. Selera yang meningkat dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Dan yang terakhir adalah jumlah penduduk. Meskipun kebutuhan beragam, namun jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Hal ini ditandai dengan semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi pula permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Nah, seperti itu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, selain permintaan, rupanya adanya penawaran ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Terus, apa saja sih faktor yang mempengaruhi penawaran? Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya sumber daya yang tersedia. Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka, hal ini berpotensi mempengaruhi kenaikan harga. Kelangkaan barang atau jasa berpengaruh langsung pada elastisitas penawaran. Maka, penawaran sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya. Yang kedua adalah faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. Maka, produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran, karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Bahkan, jika barang tidak ditawarkan, akan menumpuk dan berputar ekonomi tidak terjadi. Yang ketiga adalah harga. Harga merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran. Begitu juga terhadap calon pembeli. Calon pembeli akan mengalami kebingungan ketika memiliki suatu kebutuhan, namun tidak mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka
produsen atau perusahaan akan melakukan penawaran barang dengan jumlah yang lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang keempat adalah harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Jika suatu barang atau yang disebut sebagai barang utama mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain. Sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan akan barang utama, konsumen akan melirik barang pengganti tersebut karena biasanya barang pengganti akan memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan barang utamanya. Sebagai contoh, jika beras tipe A yang paling digemari oleh konsumen mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif pengganti dengan menggunakan barang B yang fungsi dan kegunaannya sama, namun harga lebih murah. Nah, seperti itu ya. Yang kelima adalah biaya produksi. Nah, untuk dapat melakukan produksi, seorang produsen memerlukan modal untuk membiayai produksinya, seperti untuk membeli bahan baku, untuk membayar gaji karyawan, sebagai pembiayaan untuk pengadaan bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang akan menjadi tinggi. Akibatnya, barang yang ditawarkan jumlahnya hanya sedikit. Nah, yang keenam adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi ini dapat mempersingkat waktu dari produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Dengan sendirinya, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak. Nah, seperti itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah kurva dan hukum permintaan. Nah, pada dasarnya kurva permintaan ini merupakan kurva yang mencerminkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Permintaan memiliki hukum sendiri yang berbunyi, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Kurva permintaan bisa digambarkan seperti gambar di samping. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kurva permintaan mempunyai gradien atau kemiringan atau slot negatif. Artinya, slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Tetapi, kurva ini bisa mengalami pergerakan dan pergeseran dalam teorinya. Pergerakan ini terjadi karena adanya perubahan harga barang itu sendiri. Nah, seperti contoh kurva tersebut. Pada saat harga donat sebesar Rp500, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 0 donat. Dapat dilihat pada titik K pada kurva permintaan. Nah, ketika harganya turun menjadi Rp300, mengakibatkan bertambahnya jumlah donat yang diminta, yang awalnya 0 donat menjadi 2 donat. Dapat dilihat pada titik K pada kurva permintaan bergerak atau bergeser ke kanan, yaitu ke titik L. Nah, ketika harganya semakin turun kembali, yakni yang awalnya Rp300 menjadi Rp100, maka akan membuat semakin bertambahnya lagi jumlah donat yang diminta, yaitu sebesar 4 donat.
Begitu juga apabila harganya berubah menjadi Rp0, maka jumlah permintaan terhadap donat akan semakin tinggi, yaitu 5 donat. Jadi, untuk kesimpulannya adalah yang membuat kurva permintaan bergerak atau bergeser itu hanyalah harga barang itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah kurva dan hukum dari penawaran. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Bunyi hukum pada kurva permintaan adalah jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik dengan syarat ceteris paribus. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif. Artinya, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Nah, untuk menggambarkan kurva penawaran, coba deh anak-anak lihat pada tabel di samping. Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergerak dan bergeser. Nah, kurva akan bergerak akibat perubahan harga barang itu sendiri. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kurva penawaran di samping. Pada saat harga jaket per buah sebesar Rp10, nah jumlah jaket yang ditawarkan adalah sebanyak 0 jaket. Anak-anak bisa lihat pada titik E pada kurva penawaran. Nah, ketika harganya naik menjadi Rp30, mengakibatkan bertambahnya jumlah jaket yang ditawarkan yang awalnya 0 jaket menjadi 2 jaket. Anak-anak bisa dilihat pada titik E pada kurva penawaran bergerak ke kanan ke titik F. Serta dapat kita lihat pada titik G di mana pada saat jaket seharga Rp50, maka jumlah jaket yang ditawarkan juga akan semakin meningkat, yaitu sebanyak 4 jaket. Nah, Bapak rasa sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini tentang permintaan dan penawaran. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Nah, sebelum video ini kita akhiri, Bapak ingin menyampaikan hal penting nih kepada kalian. Setelah kalian menyimak dan memahami pemaparan materi tadi, Bapak ingin tahu nih, seberapa paham sih kalian dengan materi permintaan dan penawaran? Nah, maka dari itu, Bapak sudah menyediakan kuis untuk mengukur seberapa paham kalian dengan materi tadi. Untuk kuis ini bukan sembarang kuis loh. Nanti bakalan ada reward bagi peserta atau siswa yang mendapatkan skor terbaik. Namun, sebelum itu simak dulu ya ketentuan pelaksanaan kuisnya. Nah, untuk yang pertama, kuis ini akan dilakukan dengan menggunakan forum Wordwell ya. Untuk nama kalian menggunakan nama lengkap. Kemudian, bagi yang sudah mengisi kuis, silahkan kalian langsung ya komen di bawah dengan mencantumkan nama dan username IG aktif kalian ya. Bagi peserta dengan skor tertinggi akan mendapatkan reward atau hadiah. Nah, untuk pengumumannya sendiri akan diumumkan di kolom komen setelah 1 minggu penguploadan video. Dan bagi pemenang akan saya DM langsung username IG yang sudah tertera ya. Nah, untuk linknya sendiri kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nah, oke, seperti itu ya untuk ketentuan kuisnya pada kali ini. Apabila masih ada yang kurang dipahami, silakan anak-anak bisa komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat, serta klik tombol subscribe-nya ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu ya untuk pemaparan materi mengenai permintaan dan penawaran.
Silahkan anak-anak bisa mengerjakan kuis sekarang juga ya. Happy have fun semuanya. Saya Muhammad Fahru Rosi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.